Halo guys, ini ada BRV lagi yang akan dipasangkan peredam full pada bagian interior mobil. Ini tampilan bodi BRV setelah ditelanjangin, isinya seperti ini guys. Sebenarnya BRV itu sudah termasuk lumayan banyak peredamnya ya. Itu bagian lantai depan, ini bawah jok, ini lantai tengah kecil-kecil gini, ini yang sini nggak ada, ini tengah ini ada, belakang untuk bagian tepong-tepong sama sekali nggak ada ya. Ini nanti akan kita pasangkan peredam yang bahannya sama persis dengan ori bawaan mobil ini. Ini bahannya berupa aspal. Nanti kalau sudah terpasang dia akan kering keras seperti batu seperti ini, awet. Jadi mobil dipakai 10 tahun 20 tahun dia bentuknya tetap nggak berubah, tetap menempel dengan sempurna. Ini peredam yang nanti akan kita pasang di BRV ini. Oke guys, kita gas, dibersihkan dulu, nanti baru kita proses menempelkan. Hasil pemasangan pada BRV hitam milik Mas siapa, saya belum sempet nanya kemarin namanya. Hasilnya seperti ini ya guys. Ini untuk bagian lantai depan sebelah kiri. Ini kita masukkan setinggi mungkin sampai mentok sebisa mungkin. Nah ini bagian yang tembus ke roda, ini yang biasanya sering bikin berisik di roda depan tuh di sini. Ini bagian bawah konsul rapet ya. Kenapa saya sering bilang rapet itu karena semakin rapet pemasangan itu semakin maksimal hasilnya. Ini biasanya kalau yang pemasangan 1 hari selesai itu kadang nggak dilepas konsulnya, jadi cuma karpetnya dilipat di atas konsul. Bagian tengah ini saya videokan detail pengerjaannya agar si pemilik mobil bisa lihat hasil pemasangannya itu sebagus apa atau sejelek apa. Bagian bawah lever, jarang bengkel yang mau videokan detail gini ya. Dia hanya divideokan sepotong-sepotong, diambil spot yang pengerjaannya bagus. Kalau kita semua detail, karena kalau ini setelah ditutup karpet itu pemilik mobil nggak bisa lihat guys. Ini ibarat kalau orang membangun rumah itu pondasinya bagus atau enggak ya. Ini bagian tepong sebelah kanan belakang, bagian dalam. Nah kalau untuk mobil-mobil tertentu yang sulit untuk pemasangan peredam diesel, ini kalau bagian belakang sini kan kita nggak bisa memanaskan guys. Dengan peredam diesel itu kalau nggak dipanaskan dia malah gampang lepas. Ini kita mix dengan rubber butil guys. Nah itu kelihatan, itu yang sebelah sono itu dia peredamnya rubber butil ya. Di bagian yang sulit tetap kita jangkau sebisa mungkin. Ini tepong sebelah kiri kelihatan kenceng sekali ya guys nempelnya. Nah ini
bagian dalam yang sebelah kiri. Rapet. Nah, ini bagian plafon ya guys. Rapet, menempel dengan sempurna. Bagian plafon ini bagian rawan lepas kalau pemasangannya nggak bagus, karena dia kan kejemur matahari. Kalau pemasangan peredam visel nggak bagus, jamin pasti lepas. Sedangkan di tempat kita pemasangannya bergaransi guys, lepas kita ganti. Bagian plafonnya guys, ini untuk hujan sudah tidak terdengar lagi pada bagian plafon, biasanya nanti akan terdengar pada bagian sisi kaca. Nah, bagian pintu sisi dalam, kalau mengerjakan tuh kita anggap seperti mobil kita sendiri guys, jadi pasti hasilnya dijamin maksimal. Kita nggak mau mengecewakan pelanggan. Ini kalau yang belum dipanaskan itu bentuknya gitu tuh, warnanya doff, beda sekali dengan ini kan. Ini kan warnanya sudah glossy. Nah, ini belum dipanaskan, kita baru sampai lantai, plafon, pintu belum semua, itu yang sebelah kanan juga belum. Nah, saya ingin cerita sedikit menjelaskan bahwa perlu diketahui, customer itu kadang kalau nanya ya, kemarin ada yang nanya, dia bandingin ke toko lain yang lebih murah, dia bilang full, sama-sama full, peredam aspal sama-sama peredam aspal, tapi untuk harganya itu bisa separuh saya guys. Nah, ya kirimkan bukti cat, kalau harganya bisa sampai separuh dari saya, itu berarti bahan yang dipakai bukan bahan aspal visel, tapi bahan aspal yang jenis rubber body, automat. Automat itu harganya nggak ada separuhnya ini guys. Untuk bahannya ya, bahan mentahnya itu harganya nggak ada separuhnya ini. Nah, untuk peredam automat kita nggak mau pasang karena itu peredam itu nggak awet. Jadi nanti kalau sudah lama dipakai, dia aspalnya itu jadi kering. Nanti jadinya itu pecah-pecah. Ini nanti di bawah gini nih, dia akan pecah-pecah ngelupas sendiri. Karena kita sudah pengalaman, jadi sering bongkar yang berbahan aspal automat itu, yang pada bagian pintu itu sudah pada kayak rempeyek itu guys ya. Jadi, perlu diketahui, harga itu berpengaruh pada kualitas pemasangan ya. Kalau kita bergaransi dan kita kerjakan seperti mobil kita sendiri. Kalau di bengkel lain ya maaf aja, mungkin bisa lebih murah, bisa lebih cepat, cara kerjanya guys. Kalau kita anggap seperti kita mengerjakan mobil kita sendiri, itu kita bongkar konsul, contohnya bongkar panel jok, ini panel ini
itu kita hati-hati, jangan sampai ada panel-panel yang rusak, klip-klip jangan sampai ada yang patah. Terus nanti baut yang kita ngelepas 20 ya harus kembali 20, enggak jadi posisi nanti mobil keluar dari workshop itu sama persis dengan mobil waktu masuk. Nah, kasus terbanyak itu kan ribut antara pemilik mobil dengan bengkel. Itu kan hasil jadinya tidak sesuai ekspektasi. Ya. Kalau di tempat saya ya hampir 100% itu nggak ada komplain ya. Nggak ada komplain. Nah, nanti dibilang full tapi dia ininya nggak rapet, andai kata jadi nyolong bahan itu dia lebih untung. Kalau kita ya nggak ada istilah nyolong bahan ya. Nah itu, tapi nggak apa-apa wong saya ini peredam ini saya kan sebenarnya cuma kerjaan sambilan, jadi saya tuh nggak ngebet untuk cari customer, itu nggak ngebet. Yang pekerjaan utama saya kan bengkel audio, yang saya utamakan audio. Cuma kalau ada yang mau pasang peredam, saya jamin pemasangan pasti jauh lebih bagus dari bengkel-bengkel mungkin yang spesialis pasang peredam. Saya banyak kadang dari Surabaya dibela-belain sampai ke Jogja. Saya sudah ada 5 customer ya dari Surabaya, karena untuk ini peredam diesel ini sudah nggak ada lagi bengkel mau pasang guys. Ini dibutuhkan orang yang benar-benar mau dan telaten. Dan biasanya kalau yang datang ke workshop saya untuk pasang peredam itu benar-benar orang yang ingin jadinya itu perfect, karena biaya nggak murah, waktu pengerjaan lama 1 minggu ya guys untuk pasang peredam di tempat saya ya, untuk jenis aspal gini. Kalau rubber butil mungkin bisa 4 hari jadi. Nah, kalau ada yang bisa pasang peredam 1 hari jadi, bahkan full lantai, plafon, fender. Untuk fender saya nggak ngerjakan ya, fender luar ya, itu dikerjakan 1 hari. Coba bayangkan kalau 1 hari ya, memang dia dikeroyok, yang kerja banyak. Kalau orang kerja 1 hari jadi, nanti dapat panel yang susah, pasti dilewatin untuk ngejar waktu agar bisa 1 hari jadi ya. Untuk konsolnya susah buka, pasti nggak dibuka konsolnya. Terus dikeroyok dengan orang banyak, andai kata orang 7 orang 8 yang ngerjakan, cepet, memang cepet hasilnya. Tapi masing-masing individu itu cara bekerjanya pasti beda-beda. Ada yang bekerjanya salah-salan, ada yang bekerjanya bagus, ada yang bekerjanya ceroboh. Kalau customer pengen dapat harga miring, pengerjaan cepet, seneng, betul nggak? Pasti seneng, wes murah cepet. Tapi dia dengan tidak sengaja pengen mobilnya itu dikerjakan dengan asal-asalan. Orang kerja buru-buru itu hasilnya pasti nggak maksimal. Ini saya 1 minggu itu karena kadang kalau ada orang pasang audio mobil itu saya tinggal pasang audio yang hanya 2-3 jam selesai gitu. Tapi saya janji 1 minggu itu biasanya mesti kelar ya. Tapi kalau pas kebetulan nggak ada, minggu ini sepi, nggak ada orang pasang audio, mungkin nggak sampai 1 minggu juga sudah jadi itu. Saya bekerja cuma berdua dengan anak buah saya yang sudah ikut saya hampir 20 tahun. Cara kerjanya sudah hampir sama seperti saya.
Oke, ini kita lanjut pasang memanaskan bagian dalam, sama pintu kanan ini belum, nanti kita sambung lagi videonya. Sama ini bagian bagasi, pintu bagasi. Pintu tengah bagian sebelah kiri sisi dalam, guys. Hasilnya seperti ini. Rapat ya. Pintu kiri bagian sisi dalam. Benar-benar bisa mengikuti lekuk dari bodi mobil. Rapi sekali. Pintu depan bagian sisi dalam, guys. Rapat ya, guys. Pintu tengah bagian sisi kanan bagian dalam. Hasil pemasangan pada pintu tengah sebelah kiri bagian sisi dalam. Pintu depan bagian driver. Ya, ini mobil ditutup sekarang sudah seperti mobil Mercy, antep. Perbedaan suara ini kalau yang dipasang peredam kokoh, ini yang nggak dipasang peredam. Untuk pintu tengah bagian sebelah kanan ya seperti ini. Untuk pintu bagasi karena shocknya ini kurang begitu kuat, kita pasang dengan peredam rubber butil ya. Karena peredam rubber butil itu kan dia hanya 1,8 mili ketebalannya, jadi memang nggak begitu berat kalau rubber butil. Nanti kalau dipasang pisau nanti shocknya bebannya terlalu berat. Oke guys, ini review dari pemasangan peredam pada BRV milik Mas Arsyad. Thank you guys.